Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Perkenalkan saya Hamdan, Pak, dari Garut. Kebetulan lagi main ke Jogja dan alhamdulillah berkesempatan untuk bisa hadir di MJS ini. Karena memang salah satu yang pengen saya kunjungi kalau misalkan ke Jogja yang pertama kali adalah ini. Dan alhamdulillah saya kesampaian ke sini. Tentunya ini mungkin kebanggaan tersendiri, kebahagiaan tersendiri. Selama ini saya hanya bisa melihat di YouTube channel saja, tapi alhamdulillah sekarang bisa bahkan berdialog langsung dengan Bapak Is. Jazakallahu khairan katsiran, juga jazakumullah. Alhamdulillah bisa seperti ini, dalam kondisi seperti ini. Mungkin ada hal yang memang ingin saya tanyakan terkait dengan tadi posisi mufsid, Pak, terkait dengan poin marah. Terkadang memang di beberapa posisi ataupun lingkungan marah ini untuk pribadi saya memang kadang suka meledak gitu, Pak ya, suka ada bukan tanpa alasan, karena memang di satu posisi mungkin saya selalu merasa kadang ya, mungkin karena ini perasaan saya, kadang saya selalu merasa tersalahkan terkait dengan lingkungan yang ada di sekitar saya. Secara pribadi mungkin saya meyakini bahwa saya itu tidak salah gitu, sehingga marah saya ini adalah bentuk counter saya untuk yang nantinya ketika saya diamkan gitu, orang-orang yang memang menyalahkan saya ini membangun opininya sendiri untuk nantinya dia membawa opini tersebut ke orang-orang, dan orang lain itu banyak juga menyalahkan saya gitu, Pak. Nah, kalau misalkan saya terus diam tidak marah, ini malah jadi tertindas gitu, Pak. Kadang posisi saya merasa seperti itu. Mungkin ada saran mungkin dari Bapak Is terkait dengan sikap yang memang harus saya kedepankan, itu harusnya seperti apa? Itu mungkin Pak satu. Yang kedua, ini bukan pertanyaan tapi ini mungkin permohonan, karena memang di beberapa kesempatan saya meskipun di rilis MJS suka ada ya, Pak, terkait dengan penggunaan media, baik itu audio ataupun PowerPoint. Di beberapa kesempatan saya menggunakan media-media tersebut, Bapak. Dengan mungkin secara pribadi saya memohon izin secara pribadi kepada Bapak apabila mungkin di kedepan hari saya menggunakan media-media tersebut, yaitu baik untuk ngajar anak-anak ataupun ngajar ibu-ibu atau siapapun itu, mungkin mohon izinnya langsung dari yang mempunyai media tersebut. Itu Pak, mungkin hatur nuhun dari saya, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Adrian. Saya mahasiswa magister dari Universitas Islam Indonesia. Jadi begini Pak, saya pernah hidup di pondok pesantren kurang lebih 5 tahun. Nah, pas saya mudik, pas saya keluar dari pondok pesantren itu, saya balik ke rumah. Nah, sebelum saya balik ke rumah itu, saya diberikan amalan oleh kiai saya, kiai yang dari API, Asrama Perguruan Islam. Nama amalannya itu adalah ngerawat, Pak. Ngerawat itu kalau bisa diistilahkan sebagai amalan yang tidak bisa memakan nasi. Itu amalan saya lakukan selama kurang lebih hampir 3 tahun. Nah, pas saya mempraktekkan amalan tersebut,
di rumah saya, apa istilahnya, masyarakat waktu pas saya berdakwah di sana itu masyarakat beranggapan bahwa saya ini membawa ajaran sesat. Nah akibatnya akibatnya membuat diri saya ini menjadi dilema, Pak. Selama hampir kurang lebih 2 bulan saya berada di rumah itu, istilahnya menangis sendiri. Kenapa? Kok bisa ajaran yang saya bawa ini disebut dengan ajaran sesat? Walaupun saya menjelaskannya secara spesifik, tapi mereka itu masih mengatakan bahwa ajaran yang saya bawa ini adalah ajaran yang sesat. Itu adalah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, saya ini adalah orang yang sangat berambisi, Pak. Banyak kegiatan yang saya lakukan. Saya adalah seorang penulis, saya juga gabung di keuangan syariah, saya juga gabung di sertifikat halal, kemudian saya juga seorang pembisnis. Nah dari banyaknya aktivitas-aktivitas itu, apakah aktivitas yang saya lakukan ini termasuk dalam kategori kehidupan duniawi? Nah mohon pencerahannya, Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Nah ini mohon maaf ya, saya nanti jawabnya singkat-singkat biar ada banyak kesempatan untuk yang lain. Yang pertama untuk Mas Hamdan tentang marah. Apa saya tidak boleh marah, Pak? Kalau saya dizolimi, kalau orang-orang menyalahkan saya padahal saya tidak salah. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi ya, kemarahan itu bagian dari sifat manusiawi, sifatnya manusia. Cuma konotasinya marah itu sesuatu yang negatif. Saat seseorang sedang marah, pikirannya tidak jernih. Jadi sehingga keputusan-keputusan yang diambil rentan tidak pas. Kata-kata yang diucapkan rentan tidak efektif, keliru, mungkin menyakiti orang lain. Tindakan yang diambil rentan tidak cocok, tidak sesuai. Karena biasanya orang marah itu cenderung lepas kontrol. Oleh karena itu, monggo saja sampean luruskan kezoliman itu, luruskan kesalahpahaman itu, tapi setelah marahnya reda. Makanya Rasulullah itu ada hadisnya kan, kalau sedang marah kok pas berdiri duduklah. Kalau pas duduk marah berbaringlah. Karena maksudnya apa? Break sebentar, ambil jeda. Jangan memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu saat sedang marah. Karena kemungkinan nanti kita lepas kontrol, tidak terkendali. Bahwa ada yang harus kita luruskan, yo ayo diluruskan. Tapi nunggu marahnya reda dulu. Jadi maka bagi teman-teman yang pemarah, rumus ini diingat-ingat. Latihan meredakan marah. Karena ketika orang marah itu biasanya matanya gelap sudah. Yang ada di pikiran pengen balas dendam saja, pengen. Nah, ayo ketika pikirannya sudah reda, baru ambil strategi gimana caraku meluruskan yang enak, yang pas, yang cocok. Jadi karena betapapun amarah itu sesuatu yang perlu dipadamkan, sesuatu yang perlu dikendalikan. Di semua filosof dan juga semua sufi ini, akhlak yang marah ini termasuk akhlak yang perlu kita atasi, kita tanggulangi. Jadi teman-teman yang pemarah, ayo latihan bisa mengendalikan rasa marah itu. Kalau memusnahkan sama sekali mungkin tidak. Memusnahkan berarti tidak bisa marah. Ini juga tidak manusiawi. Orang itu ya kadang tersinggung marah. Tapi kalau pas sedang marah, mundur sebentar. Jadi ambil jeda untuk meredakan amarahnya. Oke, baik itu Mas Hamdan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ya monggo saja. Silahkanlah, ini sudah banyak kok teman-teman yang ngambil konten, dipotong. Bahkan ada dosen ya minta izin saya, Pak, saya pakai untuk ngajar ya. Monggo saja, tidak apa-apa. Untuk kemanfaatan, kebaikan, monggo. Nanti teman-teman takmir punya
Ya, mungkin kalau teman-teman ingin lapor lah, kenalan biar tahu oh kita punya sahabat yang juga punya channel yang isinya banyak ngaji filsafatnya dan lain sebagainya. Mungkin identitasnya biar kita saling kenal lah. Itu saja, tidak ada syarat-syarat yang lain. Ini juga mengingatkan semua teman-teman ya, begini karena banyak yang keliru-keliru salah paham. Saya tidak main medsos. Ini diingat-ingat. Saya tidak main Instagram, saya tidak main Twitter, saya tidak main TikTok. Jadi kalau ada Instagram atas nama saya, Twitter atas nama saya pastikan bukan saya. Jadi itu ya biar tidak keliru, karena banyak panitia-panitia itu bilang, Pak Faiz, sejak kemarin saya DM kok tidak bales-bales. Iya, saya memang tidak main Twitter, tidak main Instagram. Jadi tolong awas salah paham ya. Saya tidak menyalahkan, saya lihat juga yang pakai nama saya isinya juga baik-baik. Sebenarnya kalau ingin nge-share konten materi pakai nama kalian sendiri juga tidak apa-apa kok. Pakai nama saja, ayo tanggung jawab sendiri. Jadi karena saya tidak main itu, jadi orang mesti ngerti kalau itu bukan saya. Jadi itu sekedar mengumumkan saja biar teman-teman tidak salah paham. Saya ada Facebook, cuma Facebook saya itu saya tidak pernah main lagi. Isinya cuma di tag orang. Jadi nge-tag terus tidak apa-apa lah. Yang saya lihat yang di tag juga positif-positif kok, tidak masalah. Baik, itu untuk Mas Hamdan ya. Yang kedua, wah ini Mas tadi yang puasa ngerowot tadi ya. Jadi memang para ulama itu punya istihad sendiri-sendiri tentang strategi untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Ada yang merumuskan wirid-wiridnya sendiri, merancang doa-doanya sendiri, bikin hizib-hizib, bikin. Jadi ini ijtihad-ijtihad, termasuk mungkin di Jawa ada ijtihad, orang menyebutnya puasa ngerowot. Kita puasa tidak makan nasi kan boleh. Yang tidak boleh kan puasa, tidak buka puasa, tidak pakai buka, itu yang tidak boleh. Jadi saya puasa pakai nasi putih saja kan boleh sah. Dari sisi ininya. Sebagaimana saya mau tidur baca surat Al-Baqarah kan boleh, meskipun panjang sekali itu. Terus saya biasakan sebelum tidur baca surat Al-Baqarah kan boleh. Bukan sesuatu yang haram. Jadi kita memahaminya jenis-jenis puasa itu ya bagian dari ijtihad, tirakat untuk seperti tadi mengurangi makan, mengurangi tidur dan lain sebagainya. Jadi bagian ingin lebih dekat dengan Allah dengan ijtihadnya. Yang tidak boleh itu yang haram ditabrak. Misalnya kamu buka puasa wajib pakai babi ya, itu tidak boleh. Ya kalau ngerawat kan boleh. Nah mungkin yang menuduh kita tadi, yang nuduh sampeyan itu sesat, dianggapnya kita bikin syariat baru bahwa puasa haruslah. Itu mungkin di titik situ ada kesalahpahamannya. Silahkan dijelaskan saja. Wong kalau saya buka puasa dengan ketela boleh toh. Saya buka puasa pakai ketela terus kan juga boleh. Nah, itu buka puasa pakai ketela terus itu di Jawa disebut ngerowot. Jadi itu cara memahami sederhananya begitu. Yang tidak boleh memang kalau secara syariat itu mewajibkan, wajib pakai ketela. Kalau ini syariat baru namanya. Jadi ini membunyikan syariat yang ini yang tidak boleh. Orang ngerowot itu kan tidak dengan keyakinan bahwa ini wajib saya lakukan. Tapi ini saya lakukan untuk tujuan tertentu dan tidak nabrak yang haram juga tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi ini cara berpikirnya begitu. Atau kalau memang sulit diajak diskusi, kita tutup dengan mungkin kita memang punya perspektif yang berbeda. Mungkin kita punya pandangan yang berbeda. Dan sangat wajar dalam hidup ini ada beda-beda pandangan. Nah ini final itu nanti teman-teman di sini. Kalau memang kan banyak orang itu sulit diajak diskusi, bertukar wawasan. Dia pinginnya kebenarannya yang harus menang.
Nah, maka menurut saya ya sikap final yang positif menghadapi situasi seperti ini, kita simpulkan saja, oh mungkin memang kita beda perspektif, beda pandangan. Jadi ya monggo saja, mereka dengan keyakinannya, kita dengan keyakinan kita. Nah, itu cara berpikirnya kalau saya seperti ini. Jadi toh nanti kita semua bertanggung jawab sendiri-sendiri terhadap amal perbuatan kebaikan kita. Kalau memang niatnya mendakwahi kita, saya terima, cuma saya punya kebenaranku sendiri. Sampean ya silahkan meyakini kebenaran sampean. Nah ini garis finalnya nanti di sini. Kalau memang susah dipertemukan, susah dijelaskan. Ini tidak hanya untuk kasus ini, untuk kasus apa saja. Mungkin kadang-kadang kita harus sampai pada titik, oh ya sudah berarti kita memang beda pandangan. Dan manusiawi sekali terjadi perbedaan pandangan itu termasuk dalam agama. Buktinya ya aliran dan madhab banyak dalam agama. Terus pertanyaan kedua, Pak, saya itu sibuk sekali secara duniawi. Apakah ini termasuk aktivitas duniawi? Aktivitas keduniaan yang kita sibuk itu bukan problem sebenarnya. Problemnya adalah kalau aktivitas ini membuat kita jauh dari Allah atau lalai dari Allah. Ini yang tidak boleh. Dalam Islam itu aktivitas apapun bisa bernilai ibadah. Kalau itu buahnya adalah kita tambah dekat kepada Allah. Tambah sadar kekuasaannya Allah, tambah yakin, tambah beriman pada Allah. Jadi monggo saja. Kalau teman-teman dengan kesibukan apapun, dengan kegiatan hidup yang mungkin luar biasa banyaknya, sehingga mungkin ibadahnya ya yang pokok-pokok saja, ya tambahan kesibukan tadi bisa bernilai ibadah. Asalkan kita nawaitunya pas. Dan yang dilakukan juga kan sesuatu yang baik, bukan yang haram ya. Jangan kesibukan yang haram tidak dihitung dengan rumus ini. Haram ya jangan dilakukan. Tapi yang positif-positif, meskipun duniawi, bisa jadi kendaraan kita untuk menuju Allah. Makanya ada yang bilang bahwa dunia ini mazra'atul akhirah, tempat bertanam untuk akhirat. Tapi bertanamnya apa? Yo aktivitas-aktivitas duniawi tadi. Asal yang positif. Toh buahnya positif, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Berarti ini bagian dari perjalanan kita menuju Allah, menuju ridhonya Allah. Jadi cara berpikirnya begini, Mas. Baik, saya kira itu untuk 2 pertanyaan tadi. 1, 2, 3.